Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalahkan setan. Bagaimana mengalahkan siasat iblis, bagaimana mengalahkan tipuan iblis, bagaimana mengalahkan ujian dan cobaan iblis. Berbicara tentang iblis dan segala cobaannya saudara, iblis akan terus berusaha untuk menjatuhkan setiap orang yang bisa dia jatuhkan. Iblis akan terus berusaha untuk membelenggu siapa saja yang bisa dia belenggu. Apalagi di hari-hari terakhir saudara, firman Allah berkata bahwa ketika iblis tahu bahwa waktunya sudah semakin sempit, dia akan semakin giat bekerja untuk membinasakan, untuk menipu, untuk membelenggu, menyesatkan jiwa-jiwa yang dapat dia sesatkan sebanyak mungkin. Dan tentu saja saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang ingin tersesat, yang ingin tertipu, yang ingin dibinasakan oleh kuasa setan. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus bisa mengalahkan iblis. Kita harus bisa mengalahkan setan. Ketika dia terus berusaha, kita juga terus akan mengalahkan dia. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, apakah saudara sudah mengalahkan iblis, sudah mengalahkan setan dan segala tipuannya di dalam kehidupan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar di dalam video ini saudara. Bagaimana kita mengalahkan iblis dan segala tipuannya, supaya kita menang dan kita diselamatkan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ini adalah kisah tentang pencobaan yang dialami oleh Yesus, yang dilakukan oleh iblis. Dan Yesus menang. Kita akan belajar bagaimana Yesus mengalami kemenangan atas segala cobaan iblis. Dan kita akan terapkan dalam hidup kita, supaya kita mengalami kemenangan atas segala cobaan iblis. Mungkin saat ini ada kehidupan saudara yang sedang diganggu oleh kuasa kegelapan. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang tidak tenang oleh karena pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan. Dengar saudara, saudara bisa menang, saudara bisa mengalahkan segala campur tangan kuasa kegelapan. Mari kita belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, bagaimana kita mengalahkan segala kuasa kegelapan, segala tipuan iblis.
Matius pasal yang ke-4 ayat 1-11. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Artinya firman Tuhan akan dijelaskan secara objektif dan benar-benar berdasar kepada setiap kalimat-kalimat firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya pula ke kota suci dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah kisah tentang pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus. Saudara, lihatlah bagaimana iblis berjuang. Yang dia cobai kali ini adalah Yesus. Siapa Yesus? Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, bisakah Yesus jatuh? Bisakah Yesus kalah dari cobaan iblis? Tidak mungkin. Karena dia adalah Allah. Kalau dia bisa jatuh ke dalam dosa, maka dia bukan Allah. Kalau dia bisa kalah dari iblis, maka dia bukan Allah. Tahukah iblis bahwa dia adalah anak Allah? Dia adalah Allah yang maha tinggi? Tahu. Tahukah iblis bahwa tidak mungkin dia dikalahkan? Tentu saja dia juga tahu, karena dia tahu dia adalah Allah. Namun demikian saudara, iblis masih juga berjuang, sekalipun dia tahu bahwa tidak mungkin Yesus dikalahkan melalui cobaan-cobaan yang demikian. Tapi itu pun iblis masih mencobai Yesus. Dengar saudara, betapa giatnya iblis mau menjatuhkan, betapa giatnya iblis mau membinasakan, sampai-sampai Yesus yang adalah Tuhan pun dia masih berusaha untuk menjatuhkan, padahal tidak mungkin Yesus jatuh ke dalam dosa. Artinya apa saudara? Kalau Yesus pun masih diperjuangkan oleh iblis untuk dijatuhkan, padahal dia tidak mungkin jatuh ke dalam dosa, apalagi saya dan saudara.
Kalau iblis masih berusaha untuk membinasakan Tuhan yang tidak mungkin dibinasakan, apalagi saya dan saudara, dia akan terus berusaha untuk menjatuhkan kita. Dia akan terus berjuang bagaimana membinasakan jiwa-jiwa. Dan mungkin hari ini saudara, hidup saudara sedang diperjuangkan oleh iblis untuk dijatuhkan. Ada beribu macam cara yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan manusia. Kita akan belajar dari nas firman Tuhan ini, bagaimana supaya menang terhadap segala tipuannya itu. Mungkin hari ini iblis sedang membuat beban hidup saudara berat. Mungkin hari ini iblis sedang menempatkan saudara, memosisikan saudara dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang penuh dengan cobaan. Dan hidup saudara begitu berat saat ini. Dengar saudara, kita bisa mengalahkan iblis. Kenapa kisah Yesus dicobai dituliskan di dalam Alkitab? Supaya kita bisa belajar bagaimana Yesus menghadapi tipuan iblis dan dia menang. Supaya kita juga bisa menerapkan dalam hidup kita bagaimana kita menghadapi cobaan iblis dan supaya kita menang. Jadi saat ini saudara tidak perlu takut. Apapun yang saudara alami, mungkin saat ini saudara sering diganggu oleh kuasa kegelapan. Apakah itu melalui mimpi, apakah itu melalui kejadian-kejadian. Ada begitu banyak permohonan doa di dalam channel ini saudara, di mana ada anak-anak Tuhan yang sering diganggu oleh kuasa kegelapan. Mereka sedang diganggu dalam tidur mereka melalui mimpi-mimpi. Mereka sering diganggu di tengah keluarga mereka. Mereka sering diganggu melalui kejadian-kejadian aneh dan sebagainya. Tidak usah takut saudara, tidak perlu takut. Kita akan mengalahkan iblis. Kuasa yang ada pada kita lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Kuasa yang ada pada kita lebih besar daripada kuasa iblis. Itu sebabnya kita akan menang. Mari kita hadapi segala tipuan iblis. Mari kita hadapi segala cobaan iblis. Mari kita hadapi segala siasat iblis. Dan kita akan menang sama seperti Yesus menang. Saudara, di dalam kisah ini kita bisa melihat bahwa Yesus dicobai. Tetapi melalui proses Yesus dicobai, lihat ayat yang ke-11 saudara. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Artinya waktu itu iblis gagal, Yesus menang atas segala tipuan iblis, dan akhirnya iblis meninggalkan Yesus dan malaikat-malaikat pun datang melayani Yesus atas kemenangannya terhadap tipuan dan cobaan iblis. Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana Yesus melawan iblis? Bagaimana iblis dikalahkan oleh Yesus dalam setiap pencobaan-pencobaan yang dia alami? Dan saat ini kita akan belajar saudara. Yang pertama yang menjadi kunci, yang menjadi rahasia kemenangan Yesus atas tipuan dan cobaan iblis ada di ayat yang pertama saudara, di mana dikatakan di sana, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Jadi pencobaan yang dialami oleh Yesus itu semuanya ada di dalam penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus sedang memenuhi dia, Roh Kudus sedang ada pada dia ketika dia menjalani proses pencobaan iblis. Roh Kudus ada.
Roh Kudus hadir, Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus menyertai saat Yesus mengalami pencobaan iblis. Itu sebabnya saudara, iblis dikalahkan karena kuasa Roh Kudus lebih besar dari segala kuasa setan, dari segala kuasa iblis. Yesus menang menghadapi segala cobaan karena ada Roh Kudus yang menyertai dia. Karena ada kuasa yang lebih besar dari segala kuasa iblis yang menyertai, yang menguasai Yesus. Saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, dalam saudara menghadapi segala cobaan dan segala tipuan iblis di dalam perjalanan kehidupan saudara, saudara membutuhkan satu kuasa yang lebih besar dari segala kuasa iblis. Saudara membutuhkan satu kekuatan yang lebih besar dari segala kekuatan iblis. Itulah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus lebih besar dari segala kuasa iblis, saudara. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita dalam menghadapi dan mengalahkan segala tipuan dan siasat iblis. Saudara, kenapa ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang mereka menjadi anak Tuhan yang rajin beribadah, bahkan mungkin menjadi pelayan, tetapi mereka begitu gampang dikalahkan, mereka begitu gampang ditipu, dibelenggu dan dijatuhkan oleh iblis? Kenapa saudara? Karena kita tidak akan mampu menghadapi tipuan iblis melalui kekuatan kita. Kita tidak akan mampu, saudara. Itu sebabnya kalau hari-hari ini ada umat-umat Tuhan, ada orang-orang Kristen yang tidak sadar akan peran dan kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupannya, maka dia akan gampang ditipu, dibelenggu, dijatuhkan oleh iblis. Ada begitu banyak malah orang alergi juga kepada peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Begitu menyedihkan, saudara. Apa jadinya kalau Roh Kuduslah yang diberikan oleh Tuhan menjadi satu kekuatan bagi kita dalam menghadapi segala tipuan iblis, lalu kemudian datang orang-orang akhirnya alergi terhadap Roh Kudus, terhadap peran Roh Kudus, terhadap karunia Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Padahal itulah yang diberikan oleh Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka dalam menghadapi segala tipuan iblis. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara menyadari begitu pentingnya peran Roh Kudus dalam hidup saudara? Adakah saudara menyadari bahwa hanya dengan kekuatan Roh Kuduslah maka saudara akan mampu menghadapi dan mengalahkan segala tipuan iblis yang selalu dan terus akan berusaha untuk menjatuhkan saudara di sepanjang kehidupan saudara? Dan pertanyaan selanjutnya, adakah Roh Kudus saat ini sedang memenuhi kehidupan saudara dan memberi saudara kekuatan untuk melawan segala tipuan iblis? Kalau saat ini saudara belum menyadari bahwa betapa pentingnya Roh Kudus, di mana dialah kekuatan, dialah pribadi, dialah kuasa yang diberikan oleh Allah bagi kita dalam menghadapi segala tipuan iblis. Saat ini sadarilah saudara bahwa saudara membutuhkan Roh Kudus untuk memberi saudara kekuatan, untuk memberi saudara power dalam menghadapi segala kuasa iblis, dan saudara mampu mengalahkan segala kuasa dan tipuan iblis.
Dan kalau saat ini saudara menyadari, bukalah hati saudara, minta dan undanglah Roh Kudus mengalir memenuhi kehidupan saudara. Undanglah Roh Kudus untuk memberi kekuatan dalam kehidupan saudara. Engkau perlu Roh Kudus dalam kehidupanmu. Saudara perlu Roh Kudus dalam kehidupanmu. Biarlah Roh Kudus itu memenuhi hidupmu saat ini. Biarlah Roh Kudus itu menguasai hidupmu saat ini dan memberi engkau kekuatan dalam menghadapi segala tipuan dan siasat iblis. Roh Kuduslah kekuatan kita dalam menghadapi iblis. Roh Kuduslah kekuatan kita untuk mengalahkan segala kuasa dan tipuan iblis. Biarlah saat ini saudara, kita selalu merindukan Roh Kudus. Biarlah saat ini kita buka hati kita dan biarkan Roh Kudus selalu memenuhi kita di sepanjang kehidupan kita. Jadi yang pertama saudara, yang menjadi kunci untuk umat-umat Tuhan bisa mengalahkan setan, mengalahkan iblis adalah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Saudara, ada hal-hal yang menggelikan seringkali. Ada orang-orang yang berpikir bahwa iblis takut kepada satu benda. Misalnya saudara, saya pernah mengalami dan mendengar satu kejadian di mana ada orang Kristen yang dia merasa sering kali ketakutan, sering kali diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Lalu kemudian saudara tahu apa yang dia lakukan? Ada keluarganya yang memberi nasihat supaya dia mengambil minyak babi. Lalu kemudian menyiramkan minyak babi itu ke atas atap rumahnya saudara. Bayangkan betapa menggelikan, betapa lucunya dan betapa bodohnya orang ini. Karena iblis tidak pernah takut kepada babi. Iblis tidak pernah takut kepada benda-benda. Iblis tidak pernah takut kepada binatang. Tapi yang iblis takuti adalah kekuatan kuasa Roh Kudus. Ada lagi orang yang membuat jimat-jimat, tangkal-tangkal untuk melawan iblis. Ada benda-benda, ada kain-kain, ada jimat-jimat tertentu yang ditempatkan di rumahnya dengan pemikiran bahwa iblis takut kepada benda itu. Dengar saudara, iblis tidak pernah takut kepada benda-benda seperti itu. Ada juga seringkali saudara, saya dengar ada orang-orang atau ibu-ibu yang sedang hamil, lalu kemudian membawa satu benda kemanapun dia pergi supaya kandungannya tidak diganggu oleh iblis. Dengar saudara, iblis tidak pernah takut kepada benda apapun. Yang iblis takuti hanya satu, yaitu Tuhan. Yang iblis takuti hanya Roh Kudus, hanya Roh Kudus, tidak ada yang lain. Kalau saudara berpikir bahwa iblis takut kepada sesuatu, saudara bodoh. Saudara tertipu oleh iblis. Karena hanya satu yang dia takuti, yaitu kekuatan Roh Kudus. Kalau saat ini saudara mau mengalahkan iblis, kalau saat ini saudara mau iblis takut melihat saudara, maka hidup saudara harus dipenuhi oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Jadi itu yang pertama saudara, bagaimana iblis dikalahkan oleh Yesus dan bagaimana kita bisa mengalahkan iblis melalui kekuatan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya bukalah hati saudara, biarkan Roh Kudus selalu memenuhi kehidupan saudara. Yang kedua saudara, bagaimana mengalahkan iblis? Untuk mengalahkan iblis, kita bisa lihat apa yang dilakukan iblis kepada Yesus. Cobaan seperti apa yang dilakukan iblis kepada Yesus. Artinya apa saudara? Untuk mengalahkan musuh, kita harus tahu siasat, cara, strategi yang digunakan oleh musuh untuk memerangi kita. Dalam peperangan, hal yang paling penting dipahami oleh satu pasukan yang sedang berperang melawan musuhnya
Pasukan tersebut harus tahu siasat apa yang dipakai oleh musuhnya untuk melawan dia, supaya dia tahu bagaimana melawan musuh tersebut. Kalau dia tidak tahu siasat musuh, maka dia akan gampang dikalahkan. Demikian juga dalam kita melawan iblis, saudara. Kita harus tahu siasat apa yang dipakai oleh iblis untuk melawan dan menjatuhkan kita, untuk menipu dan menyesatkan kita, supaya kita bersiaga dalam strategi-strateginya tersebut. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, saudara, ada 3 siasat iblis yang perlu kita kenali, yang perlu kita sadari supaya kita berjaga-jaga dalam area itu. Ada 3 area yang akan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan setiap kita. Kita perlu kenali, kita perlu sadari akan hal itu supaya kita berjaga-jaga. Kita lihat area pertama, tipuan yang dilakukan oleh iblis adalah keinginan daging. Itu bisa kita lihat di ayat 3, saudara. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jadi pada waktu itu iblis mencoba Yesus dengan memerintahkan dia mengubah batu menjadi roti. Dan lihat, saudara, apa yang terjadi pada waktu itu. Ayat 2 dikatakan, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi Yesus sedang ada dalam situasi kelaparan. Ada keinginan daging, ada kebutuhan daging, ada kebutuhan tubuh, yaitu makanan. Tubuhnya sedang lapar. Dia sedang memiliki keinginan, yaitu keinginan terhadap makanan, karena dia sedang ada dalam situasi kelaparan. Dan iblis tahu akan hal itu. Ada kebutuhan daging Yesus, kebutuhan tubuh Yesus, yaitu makanan. Itu sebabnya dia mencobai Yesus dalam hal itu. Dia menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Dengar, saudara, kalau saudara mau mengalahkan, kalau saudara rindu mengalahkan setan, kenalilah di mana saudara seringkali ditipu. Kenalilah siasat iblis untuk menjatuhkan saudara. Yang pertama yang harus saudara tahu adalah iblis akan berusaha menjatuhkan saudara dalam keinginan-keinginan daging saudara. Kenapa ada begitu banyak orang yang akhirnya jatuh dalam dosa seks, perzinahan, dan sebagainya? Keinginan daging. Kenapa ada keluarga-keluarga yang hancur karena perselingkuhan? Karena keinginan daging. Iblis mencobai mereka dalam keinginan daging. Kenapa ada orang-orang korupsi padahal sudah kaya raya? Karena keinginan daging. Ada begitu banyak keinginan-keinginan daging, baik itu harta, baik itu seks, baik itu kedudukan, dan sebagainya. Ada keinginan-keinginan daging manusia, dan iblis akan selalu berusaha menjatuhkan manusia dalam keinginan-keinginan dagingnya tersebut. Hari ini saudara harus sadar bahwa iblis akan berusaha menjatuhkan saudara melalui keinginan daging saudara. Itu sebabnya berjaga-jagalah, kuasailah diri saudara. Andalkan Roh Kudus, karena kita membutuhkan Roh Kudus dalam kita menguasai keinginan daging kita. Kalau tidak, iblis akan menghancurkan saudara babak belur. Kalau saudara tidak tahu bahwa keinginan daging saudara lah yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan saudara. Itu yang pertama yang harus saudara kenali. Siasat iblis untuk menjatuhkan saudara adalah melalui keinginan daging. Lalu yang kedua, saudara, di ayat 5 dikatakan, setelah gagal melalui keinginan daging, iblis pakai cara kedua, strategi kedua. Apa itu? Ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah.
Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Saudara, yang kedua di sini, Yesus dibawa oleh iblis ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah dan menyuruh dia untuk menjatuhkan diri karena ada tertulis bahwa malaikat-malaikat akan menatang kakinya. Apa itu, saudara? Naik ke tempat tinggi dan menjatuhkan diri, lalu kemudian nanti ditopang malaikat-malaikat. Bukankah itu masalah pengakuan? Kalau nanti menjatuhkan diri lalu ditopang oleh malaikat dan akhirnya diakui oleh orang banyak, sesuatu yang luar biasa. Diakui oleh orang banyak bahwa Yesus menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah, dari tempat yang tinggi tetapi tidak apa-apa. Wow, hebat. Saudara, yang kedua, strategi iblis untuk menjatuhkan Yesus yang juga akan terus dia pakai untuk menjatuhkan kita adalah melalui pengakuan, supaya dianggap hebat, supaya dianggap luar biasa, supaya dianggap kaya, supaya dianggap berkuasa, supaya dianggap pandai, supaya dianggap cerdas, supaya dianggap terpandang, supaya dihargai, supaya dihormati, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Pengakuan. Iblis akan terus berusaha untuk menjatuhkan manusia melalui pengakuan. Bukankah supaya diakui, manusia seringkali melakukan apapun? Supaya diakui, manusia rela mengerjakan apapun. Kenapa? Tadi sudah saya singgung dalam keinginan daging. Kenapa manusia sudah kaya raya tapi masih korupsi? Kenapa manusia sudah punya segala sesuatu tetapi masih korupsi? Supaya diakui. Kenapa manusia kepingin jabatan, kepingin menjadi orang berhasil sukses? Supaya diakui. Kenapa manusia menginginkan benda-benda mewah dan sebagainya? Supaya diakui. Ada banyak hal tidak salah dalam hal itu, saudara. Menjadi orang sukses tidak salah. Memiliki barang-barang mahal tidak salah. Tetapi hati-hati. Di sanalah iblis seringkali pakai untuk menjatuhkan kita melalui keinginan akan pengakuan, kebutuhan akan pengakuan. Jangan sampai supaya saudara diakui sebagai orang hebat, diakui sebagai orang cerdas, orang yang sukses dan sebagainya, saudara menghalalkan segala macam cara. Hati-hati. Iblis akan memakai di area pengakuan untuk menjatuhkan saudara. Lalu kemudian ketika iblis kalah, gagal dalam metode dan strategi kedua ini, dia pakai strategi ketiga. Apa itu? Ayat yang ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yang ketiga, saudara, yang dipakai oleh iblis masih tidak jauh, yaitu keinginan akan kemegahan dunia. Iblis memperlihatkan kemegahan dunia kepada Yesus, lalu dia berkata, "Semuanya ini akan kuserahkan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku." Ada begitu banyak orang rela menyembah iblis demi mendapatkan kemewahan dan kemegahan dunia. Ada begitu banyak orang yang pergi ke dukun-dukun untuk mendapat kesuksesan dan kemegahan dunia. Ada begitu banyak orang pergi ke gunung-gunung
untuk mendapatkan kesuksesan dan kemegahan dunia. Karena itulah yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan manusia. Saudara, jangan-jangan saudara yang sedang mendengarkan video ini, saudara salah satu orang yang pernah ditipu oleh iblis. Demi mendapatkan kemegahan dunia, saudara rela mengerjakan sesuatu yang salah. Saudara rela tunduk kepada iblis. Dengar saudara, hati-hati. Kalau iblis telah mengalahkan dan menipu kita, maka neraka yang akan menjadi bagian kita. Itu sebabnya kalahkanlah iblis. Bagaimana caranya? Kenali area iblis mencobai. Area yang pertama yaitu dalam keinginan daging. Area yang kedua yaitu dalam keinginan akan pengakuan. Area yang ketiga yaitu dalam keinginan kemegahan dunia. Hati-hati terhadap semuanya itu, karena itulah yang akan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Kemudian yang terakhir saudara, yang ketiga, cara untuk mengalahkan iblis. Yang pertama dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus, yang kedua dengan mengenal di area mana dia mau menjatuhkan kita, dengan mengenal strategi-strategi dan siasat iblis. Yang ketiga saudara, kita bisa melihat ketika iblis mencobai Yesus ada 3 kali. Setiap kali iblis mencobai Yesus, maka Yesus menjawab. Misalnya ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Lalu kemudian kedua kali lagi Yesus dicobai. Lalu dijawab oleh Yesus, ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Lalu kemudian yang ketiga kali iblis kembali mencoba Yesus. Lalu dijawab ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Apa ini saudara? Firman. Jadi setiap kali Yesus dicobai oleh iblis, Yesus selalu lawan dengan perkataan firman. Ada tertulis, ada tertulis. Artinya apa? Yesus memahami firman itu dan Yesus melawan iblis melalui firman itu, melalui pemahamannya akan firman itu. Artinya saudara, kalau saudara mau menang atas iblis, saudara harus memahami firman Tuhan, harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara harus belajar firman Tuhan. Dan kemudian saudara harus lawan iblis melalui firman itu. Kalau tidak, saudara akan ditipu. Saudara pikir saudara sedang melakukan apa yang baik, tapi sebenarnya saudara sedang melakukan kehendak iblis. Karena tidak selalu yang baik itu adalah benar menurut firman Tuhan. Itu sebabnya yang ketiga, pahamilah firman Tuhan dan lawanlah iblis melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur melalui renungan firman Tuhan malam hari ini, di mana kita sudah belajar bagaimana kita melawan dan mengalahkan setan. Yang pertama, lawanlah dan kalahkanlah setan melalui kuasa Roh Kudus. Yang kedua, lawanlah setan dengan mengenal di mana area-area dia mencobai kita supaya kita kalahkan dia. Yang ketiga, lawanlah setan dengan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Lawanlah setan, kalahkan setan dari kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan malam hari ini saudara. Mari tundukkan kepala, ambil sikap berdoa. Saya mau berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, di mana mereka telah belajar bagaimana mereka bisa mengalahkan setan. Bahwa kami harus mengalahkan setan dengan kekuatan Roh-Mu, bahwa kami harus mengalahkan setan dengan mengenal strategi dan siasat dan tipuan setan, dan kami harus mengalahkan setan dengan kekuatan firman Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, jamah berkati mereka, pakai mereka untuk mengalahkan setan dengan kebenaran firman-Mu. Mungkin selama ini, bahkan mungkin saat ini, ada mereka yang sedang diganggu dan seringkali diganggu oleh kuasa setan.
Biarlah melalui renungan firman malam hari ini, mereka menjadi pribadi yang tangguh kokoh berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan mereka akan mengalahkan segala tipuan setan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Berkati mereka, pakai mereka untuk mengalahkan segala kuasa setan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong, tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara.
Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anakmu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anakmu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perzinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi
baik di tengah keluarga. Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga
TNI, Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, jamah juga mereka dalam profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan, buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan, tolong, Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka
untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami
dalam nama Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa kami dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu.
di hadapan tahta-Mu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Penuhilah kami.
puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus urapanmu. Puaskanlah sekarang. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab